Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari Universitas Potensi Utama, saya Suci Amelia dan Septiana Khairani ingin menjelaskan materi kuliah studi kelayakan bisnis dengan judul Cash Flow, Proyeksi Laba Rugi, dan Analisis Kelayakan. Yuk simak saja penjelasan dari kami. A. Cash flow atau arus kas. Arus kas adalah jumlah uang yang masuk dan keluar dalam suatu perusahaan mulai dari investasi dilakukan sampai dengan berakhirnya investasi tersebut. Dalam hal ini, investor yang terpenting adalah berapa kas bersih yang diterima dari uang yang diinvestasikan di suatu usaha. Jenis-jenis cash flow yang dikaitkan dengan suatu usaha terdiri dari yang pertama, aliran kas awal atau komponen inflow merupakan aliran kas yang berkaitan dengan pengeluaran untuk kegiatan investasi, misalnya pembelian tanah, gedung, biaya pendahuluan, dan sebagainya. Yang kedua, aliran kas operasional atau komponen outflow merupakan aliran kas yang berkaitan dengan operasional proyek seperti penjualan, biaya umum, dan administrasi. Oleh sebab itu, aliran kas operasional merupakan aliran kas masuk atau cash inflow dan aliran kas keluar atau cash outflow. Yang ketiga, aliran kas akhir atau incremental net benefit merupakan aliran kas yang berkaitan dengan nilai sisa proyek atau nilai residu seperti sisa modal kerja, nilai sisa proyek yaitu penjualan peralatan proyek. B. Proyeksi laporan rugi laba. Proyeksi rugi laba adalah gambaran keuntungan operasi usaha beberapa tahun ke depan. Untuk membuat proyeksi rugi laba harus dihitung terlebih dahulu proyeksi nilai penjualan, biaya produksi, dan biaya operasi. Biaya operasi, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional kantor dan pemasaran produk. Biaya-biaya produksi dan operasi dapat pula dikelompokkan ke dalam biaya variabel dan biaya tetap. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan jumlah pendapatan yang diperoleh dan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam suatu periode tertentu. Komponen laporan laba rugi: penjualan pendapatan, harga pokok penjualan, laba kotor, biaya operasi yang terdiri dari biaya umum, biaya penjualan, biaya sewa, dan biaya administrasi. Laba kotor operasional, penyusutan atau depresiasi, pendapatan bersih operasi. Pendapatan lainnya, laba sebelum bunga dan pajak, biaya bunga yang terdiri dari bunga wesel, bunga bank, bunga hipotek, bunga obligasi, dan bunga lainnya. Laba sebelum pajak, laba sesudah bunga dan pajak, laba per lembar saham. Break even point atau BEP. BEP adalah titik impas di mana keadaan jumlah pendapatan dan biaya sama atau seimbang, sehingga tidak terdapat keuntungan ataupun kerugian. BEP ini digunakan untuk menganalisis proyeksi sejauh mana banyaknya jumlah unit yang diproduksi atau sebanyak apa uang yang harus diterima untuk mendapatkan titik impas atau kembali modal. Rumus yang digunakan untuk analisis BEP ini terdiri dari dua macam. Yang pertama itu dasar unit. Berapa unit jumlah barang atau jasa yang harus dihasilkan untuk mendapat titik impas. Rumusnya BEP sama dengan FC per P kurang FC. 2. Dasar penjualan. Berapa rupiah nilai penjualan yang harus diterima untuk mendapat titik impas. Rumusnya FC 1 kurang VC per P. Penghitungan 1 kurang FC per P bisa juga disebut dengan istilah margin kontribusi per unit. Nah, jadi segitu aja mungkin penjelasan dari kelompok kami. Buat teman-teman, jika ada yang kurang jelas atau kurang paham ataupun ingin memberikan saran tambahan, boleh memberikannya di kolom komentar bawah ini ya guys. Jangan lupa buat teman-teman di like, comment, and subscribe. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.